Nama Subaru memang ikonik dan legendaris sekali di dunia rally, teman-teman. Apalagi ketika bicara modelnya Impreza yang sekarang berevolusi menjadi WRX. Yes, dan kali ini kita sedang bersama WRX generasi terbaru untuk mencari tahu apakah mobil ini masih layak untuk menjadi mobil impian para pecinta rally dunia. Subaru WRX ini memang istimewa sekali untuk para penggemar rally, teman-teman. Kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya Subaru pertama kali masuk ke WRC itu atau kejuaraan rally dunia itu pakai yang namanya Legacy di tahun 80-an. Lalu sejak tahun 90-an awal mereka mengganti mobilnya dengan Subaru Impreza yang menjadi Subaru Impreza WRX, dan sekarang generasi terbarunya hadir dengan nama WRX aja. Tentunya momen paling spesial bagi penggemar Subaru di kancah WRC itu adalah ketika Colin McRae menang hat-trick 3 kali pakai Impreza. Dan kala itu mereka Subaru langsung meluncurkan Impreza versi yang paling spesial, yaitu Impreza 22B yang hanya diluncurkan dalam 424 unit aja atau limited edition. Tapi sekarang kalau kalian pengen beli WRX generasi terbaru, tenang aja, nggak limited teman-teman, karena Subaru Indonesia menjual mobil ini dalam berbagai tipe juga, ada yang manual, ada yang CVT, ada yang wagon, dan untuk yang ini, yang sekarang kita review sekarang, Subaru WRX MT ini dijual dengan harga 859 jutaan. Sebelum kita bahas desainnya, saya mau kasih tahu dulu fakta menarik soal mobil ini, teman-teman. Subaru itu identik dengan warna birunya, yang sebenarnya identik juga di tim rally-nya, teman-teman. Tapi sebenarnya Subaru itu menggunakan warna biru bukan karena konsep, tapi bisa dibilang ketidaksengajaan nih. Karena Subaru pertama kali di tahun 90-an pada saat rally bekerjasama dengan salah satu merek rokok. 555 kalau kalian sadar tuh di kap mobilnya ada, dan brand tersebut menggunakan warna biru dan emas. Dan itu adalah warna yang dipakai sama Subaru pada akhirnya untuk mobil-mobil balapnya. Walaupun setelah bertahun-tahun mereka nggak ikut lagi kerjasama dengan si brand rokok tersebut ya, tapi warna biru udah kadung identik dengan Subaru, makanya dipakai sampai sekarang. Dan sampai sekarang warna biru Subaru itu menurut kami nggak pernah salah, teman-teman. Lanjut, secara desain, selain warna, yang juga nggak pernah salah dari desain Subaru adalah desainnya WRX ini, teman-teman. Ini nih, bagian paling ikoniknya. Ada air scoop di depan, menandakan mobil ini ada turbochargernya. Fascianya kayak gini, teman-teman. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang menurut kami agak membuatnya jadi kurang sempurna nih. Salah satunya ini overfender yang gondrong kayak gini, dan pintunya yang nggak pakai jendela model tanpa bingkai atau frameless kayak gini. Sayang sekali. Kalau bisa menyempurnakan desainnya dengan menghilangkan overfender dan mengganti pintunya dengan model jendela tanpa bingkai alias frameless, bagi saya WRX ini akan sempurna. Tapi itu tentu masalah selera. Secara umum, tampilan mobil ini jelas menarik sekali. Model headlamp dan stop lamp yang mengikuti bahasa desain Subaru kekinian, sampai garis bodi yang berotot kayak gini, membuatnya susah untuk nggak dilirik orang. Apalagi dari belakangnya, model knalpot dan diffuser yang sangar kayak gini membuat kelihatannya garang dan mencolok. Masuk ke kabin belakangnya, WRX ini hadir dengan kabin belakang yang simple, teman-teman. Khasnya Subaru ya lah ya. Mendesain mobil tuh nggak banyak gimmick dan cenderung konservatif aja nih, teman-teman. Tapi sisi positifnya adalah mobil ini tuh terkesan dewasa, dan juga ini punya ruang kabin yang jadinya cukup sederhana untuk dibersihkan ataupun untuk dilihat. Kelegaan kabinnya pun lumayan, teman-teman. Tinggi saya 175 cm. Ruang kaki masih terasa cukup lega lah ya, kurang lebih 7 jari. Sementara ruang kepalanya ini agak mepet nih, karena memang roofline-nya cukup landai ke belakang. Dan kalian perlu tahu nih, kalau kalian beli Subaru WRX ini dan bawa keluarga, seatbelt belakang harus dipakai, karena selain alasan keselamatan, sensornya itu lengkap sampai belakang, teman-teman, dan ganggu suara peringatannya. Jadi ya baiknya pakai seatbelt, mulai dibiasakan dari sekarang. Anyway, fasilitasnya juga cukup lengkap, teman-teman. Akomodasi lengkap di sini, dan juga ada port pengecasan USB Type A.
Terus di sini ada armrest dengan 2 buah cup holder. Oke lah ya. Bicara soal fasilitas, Subaru menghadirkan beragam fitur untuk bikin penumpang hingga pengendara lebih nyaman saat bersama WRX. Kelihatan di kokpitnya yang pakai head unit portrait ala Subaru kekinian yang punya banyak fitur hiburan termasuk Apple CarPlay sampai Android Auto. Selain itu, mobil ini juga dibekali dengan kamera mundur yang dapat membantu saat parkir. Ya, walaupun resolusinya harusnya bisa ditingkatkan ya. Oh iya, fitur DMS alias Driver Monitoring System yang bisa scanning supir pun turut dihadirkan di Subaru WRX ini. Nah, duduk di balik kokpitnya atau duduk di posisi pilotnya ini teman-teman yang bikin perasaan agak mixed feeling nih ya. Pengen seneng tapi agak ada sedihnya. Kenapa coba? Karena kalau kalian pernah nonton ulasan kami soal Crosstrek atau kalau kalian ngikutin Subaru kekinian ya, ini tuh bahasa desain layoutnya, bahasa desain kokpitnya ini tuh hampir seragam teman-teman. Menumpuk gini modelnya dan juga sekarang pakai head unit yang modelnya tegak kayak gini, setirnya pun demikian teman-teman. Kami kalau nggak lihat ke depan ya, nggak lihat air scoop-nya, ini perasaannya kayak naik Forester ataupun naik Crosstrek. Jadi agak kurang istimewa. Kalau bisa digambarkan teman-teman, ini tuh kayak kalian beli Civic Type R tapi dapat kokpit yang suasananya kayak Honda City. Jadi kayak mobil tuh nggak ada istimewa sama sekali. But anyway, Subaru just being Subaru yang tadi kami bilang ya, dia bermain desain yang konservatif. Jadi nggak pengen banyak gimmick segala macem lah. Kita nyalain dulu teman-teman. Begitupun untuk panel instrumen clusternya. Lagi-lagi analog, ada 2 buah dial dan di tengah-tengah MID. Sama persis dengan Crosstrek ataupun Forester. Lihat di tengah sini sama kayak Crosstrek kemarin ya. Bahkan menu-menunya pun sama. Dan asiknya fitur hiburannya pun lengkap. Ya secara umum sebenarnya mobil itu diciptakan gak banyak gimmick, tapi pengen mengejar rasa berkendara yang sesungguhnya. Jadi mari kita buktikan ya. Let's go! Bener aja teman-teman, duduk di balik kemudi dan mengendarai Subaru WRX ini memang mengesankan sekali. Apalagi karena ngeliat ke depan tuh ada air scoop gitu ya, ngebuat mobil ini bener-bener tampil dan kelihatan performa tinggi. Belum lagi ini handlingnya. Wow, tajam, akurat, dengan setir yang sangat-sangat direct. Wow, menyenangkan. Apalagi posisi berkendara juga ergonomis teman-teman. Posisinya rendah, sporty, visibilitas juga sangat baik ke depan, ke samping, ke belakang. Setirnya bisa diatur, maju mundur, naik turun, jadi benar-benar ergonomis banget. Dan iya, itu bikin rasa berkendara Subaru WRX ini memang benar-benar mengagumkan sekali. Mengendarai WRX memang rasanya spesial. Buat kita yang doyan nyetir, mobil ini menawarkan suatu hal yang sulit didapatkan di mobil lain. Thanks to mesin boxer dan siluet desain yang aerodinamis, mobil ini benar-benar nurut untuk bermanuver. Apalagi karena shocknya yang kaku. Di sisi lain, shock yang kaku ini membuatnya jadi kurang nyaman ketika melahap jalan gak mulus atau bergelombang. Melewati speed trap sampai polisi tidur pun perlu perhitungan yang matang. Ya biar penumpang gak terganggu. Sebenarnya Subaru menghadirkan shock yang adaptif teman-teman, yang bisa diatur mau lembut, mau keras. Tapi bukan di Subaru WRX yang MT ini. Jadi kalau di tipe yang manual transmission ini benar-benar Subaru pengen menghadirkan rasa berkendara yang raw, yang mentah gitu ya. Dan ya kita bisa menggali potensi lebih dalam lagi. Ya kalau kalian pengen yang suspensinya bisa diatur adaptif gitu ya, kalian bisa bermain di Subaru WRX yang tipe yang lebih tinggi atau tipe yang CVT-nya. Sementara kalau yang tipe manual transmission ini memang diplot untuk menjadi mobil yang sporty. Di sisi lain, entah kenapa Subaru itu memang mengatur mobil ini dengan shock yang kaku, membuat mobil ini dengan pengendalian yang tajam, setirnya juga direct. Tapi entah kenapa sayang sekali Subaru itu mendesain setirnya ini kurang berbobot teman-teman. Jadi ya kami kerap kali ketika lagi ngebut, ketika lagi berada di tol gitu misalnya ya,
kerap kali kerasa setirnya itu agak kurang pas mengimbangi kecepatannya sehingga terasa terlalu ringan, dan juga feedback dari setirnya ini terasa kurang ada teman-teman. Jadi kita kurang bisa berkomunikasi banyak dengan bannya, dengan rodanya, dengan aspal gitu ya. Kita nggak tahu sejauh mana grip mobil ini dan segimana sisanya. Ya walaupun dalam pengetesan ini kami belum pernah ngetes yang benar-benar maksimal gitu ya, sehingga terasa masih menyenangkan aja. Tapi menurut kami kalau hal-hal tersebut bisa ditingkatkan, akan buat mobil ini menjadi lebih sempurna lagi nih. Lanjut, kita bicara soal dapur pacunya teman-teman. Subaru di generasi kelima WRX ini memasangkan mesin yang 2400 cc teman-teman. Mesinnya masih khas Subaru, yaitu mesin yang horizontally opposed atau mesin boxer, konfigurasinya 4 silinder, yang mesin ini khasnya Subaru juga dikawinkan dengan transmisi symmetrical all-wheel drive. Artinya tenaga dari mesinnya ini bisa tersalurkan ke 4 rodanya teman-teman, khasnya Subaru. Dan ya itu membuat mobil ini menjadi sangat dikdaya dibandingkan kompetitornya. Dan juga jangan lupakan teman-teman, mobil ini itu hadir dengan tenaga dan torsi yang buas serta dukungan dari turbocharge. Wow, itu ngebuat mesinnya benar-benar berpotensi. Dan ya ini adalah mesin yang bisa dibilang effortlessly beast. Jadi dengan transmisi yang manual ini dan juga cekatan, presisi, tenaga dari mesinnya bisa tersalurkan secara instan, dan mobil ini bisa berakselerasi dengan sangat-sangat cepat teman-teman. Ya dengan sangat cepat, sangat mudah, alias effortless. Dan mesin ini terasa nggak habis-habis nafasnya, bikin kita semakin terpancing untuk memacunya. Wow. Mesin horizontally opposed atau boxer berkapasitas 2400 cc ini diklaim bertenaga maksimal 271 horsepower dan torsi 350 Nm. Dengan bantuan turbocharge, mesin ini benar-benar dikdaya dan memberikan sensasi yang menyenangkan. Tapi, di balik ganasnya mesin itu, tentu ada konsekuensi dari segi efisiensi bahan bakarnya. Kami tes di rute harian dengan gaya berkendara ekonomis dan kecepatan rata-rata 22,5 km per jam, WRX ini mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 9,09 km per liter. Sedangkan di rute tol, Subaru WRX ini tercatat di angka 11,1 km per liter. Ya memang dengan mobil seasik ini, sulit untuk terus berkendara secara ekonomis. Seperti biasa di Autotest kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama datang dari akomodasi yang lega teman-teman. Walaupun mobil ini mobil sedan, tapi bagasinya tuh cukup lega dan joknya bisa dilipat rata lantai dengan konfigurasi 40-60. Kelebihan kedua datang dari mesinnya teman-teman. Ini adalah mesin yang spesial, horizontally opposed, mesin boxer khasnya Subaru, dan ini adalah mesin yang bertenaga dan juga asik banget teman-teman buat main-main. Dan kelebihan terakhirnya dari handling mobil ini teman-teman. Mobil ini hadir dengan ground clearance yang tinggi. Jadi dibandingkan kompetitornya, Toyota Yaris ataupun Honda Civic Type R, mobil ini mobil yang paling versatile. Sebenarnya secara desain sih tadi kami bilang mobil ini agak aneh dengan over fender kayak ini. Tapi ya ada baiknya juga lah ya kalau kita dibawa agak off-road ringan atau bermain rally, ya ini bisa melindungi bodinya nih. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Dan yang pertama datang dari suasana kabinnya yang biasa aja teman-teman. Kita yang menjelasin ya. Ini tuh WRX, harusnya mobil yang sentimental, mobil yang racing look gitu kelihatannya ya. Tapi ini malah kelihatannya agak sama dengan lini model Subaru lainnya. Udah gitu, please dah ini. Tolong ganti pintunya dengan yang kacanya frameless. Buat versi faceliftnya kali ya. Kekurangan selanjutnya datang dari transmisinya teman-teman. Perlu diingat,
Civic Type R dan juga GR Yaris itu pakai intelligent manual transmission yang bisa ada rev matchingnya atau ada auto blippernya gitu ya. Kalau ini Subaru sayang sekali memberikan transmisi yang biasa aja nih teman-teman. Walaupun transmisinya cekatan, responsif, presisi, tapi ya harusnya dengan teknologi yang lebih mutakhir bisa membuat mobil ini jadi lebih menyenangkan dikendarainya. Dan kekurangan terakhirnya datang dari jaringan Subaru yang belum merata teman-teman. Sayang sekali ya, setiap kita nge-review Subaru itu selalu ini yang jadi keluhannya. Karena memang Subaru ini sebenarnya barang yang cakep teman-teman, bagus, keren, sentimental gitu ya. Dan harusnya banyak masyarakat Indonesia yang bisa nyobain mobil ini nih. Tapi sayang saat ini jaringannya masih belum banyak dan semoga makin banyak lagi lah ya supaya WRX bisa semakin menasional. Subaru WRX ini memang istimewa, walau punya beberapa hal yang masih bisa membuatnya lebih sempurna. Dengan harga jual yang masuk akal dan keseriusan APM Subaru saat ini, membeli WRX manual untuk sebuah mobil kedua atau mobil hobi rasanya tepat sekali. Tapi kalau berencana pakai WRX manual ini untuk harian, kalian harus siap menerima konsekuensi sok yang kaku, akomodasi terbatas khas sedan, sampai pegel juga macet-macetan pakai mobil manual. Saran kami mending ambil WRX Wagon yang CVT. Selain gak kalah ikonik, langka karena model bodinya, fitur-fiturnya pun lebih baik untuk semua mobil harian. Setidaknya teman-teman menurut kami demikian. Tapi untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah Subaru WRX ini masih layak menjadi mobil impian para pecinta rally? Menurut kami masih layak banget. Karena Subaru sekarang APM-nya solid, jadi ketersediaannya juga gampang teman-teman. Apalagi untuk WRX ini bisa kalian beli dengan harga yang cukup masuk akal nih. 890 jutaan itu adalah harga yang menurut kami masih layak dibeli. Dan mulai sekarang kayaknya para pecinta rally udah mulai bisa nabung. Karena mobil ini harganya nggak terlalu mahal, nggak nyampe 1 M nih. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kalau YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.